Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1058 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus mengenal isi One Piece Chapter 1058. One Piece Chapter 1058 mendapatkan judul New Emperor, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Kaisar Baru. One Piece Chapter 1058 diawali dengan memperlihatkan kapal Thousand Sunny yang berangsur-angsur berlayar pergi meninggalkan Wano Kuni dan mengikuti arah dari Log Post. Bakayaro! Nami terlihat sedang memarahi Luffy. Wajah Luffy bonyok karena dipukuli oleh Nami. Bahkan dia dimasukkan ke dalam kandang. Maafkan aku, ucap Luffy. Nami berkata jika kebahlulan Luffy barusan dapat membahayakan seluruh krunya. Dan Nami menegaskan jika kebuakaan itu juga ada batasannya. Sang narator berkata, Kaisar Lautan, Luffy, si topi jerami. Saat kondisi Luffy yang babak belur benar-benar hilang harga diri dari seekor Yonkou, Jinbe mencoba mencairkan suasana. Sambil tertawa, dia berkata pada Nami, jika semuanya baik-baik saja, jadi jangan terlalu berlebihan dalam menghukumnya. Bukannya adem, kemarahan Nami semakin memuncak. Nami berkata pada Jinbe agar mereka harus tegas pada Luffy untuk mendisiplinkannya. Jinbe ketakutan saat melihat Nami memarahinya. Bahkan dia sampai berkata, jika Nami telah menggunakan haki raja. Perkataan Jinbe ini bukanlah candaan belaka. Karena jika kalian melihat Nami yang sedang memarahinya, terlihat ada percikan kilat hitam yang ada di sekitar Nami. Ingat, saat di Wano Kuni, Jinbe dapat merasakan aura haki raja milik Shanks. Sehingga kemungkinan besar Nami benar-benar tanpa sadar telah mengeluarkan haki rajanya. Chopper berkata pada Jinbe agar tak mendekati Nami jika dia sedang marah-marah. Apalagi kalau Nami sedang PMS. Pokoknya jangan. Di sebelah Chopper terlihat Zoro yang pastinya sedang apalagi jika bukan tidur. Di samping Zoro, Franky sedang membanggakan kapal Sanigo buatannya. Meskipun sudah jatuh dari tempat yang sangat tinggi, Thousand Sunny hanya mengalami sedikit kerusakan di bagian tiang kapalnya. Franky terlihat menggunakan kaos yang bertuliskan kanji dan memiliki arti Iron Samurai. Di sisi lain, Robin sedang mengelus-elus burung pembawa koran lampu merah milik Morgan. Kemudian, dia memberitahukan semuanya jika mereka mendapatkan nilai buronan yang baru. Mendengar hal itu, Zoro seketika bangun dari tidurnya. Sedangkan Sanji langsung berlari menghampiri Robin Chuan. Namun, Sanji terpeleset dan walhasil bounty mereka berterbangan. Sang narator pun berkata, pembaharuan bounty untuk memimpin armada besar dengan 5.600 anggota. Sang Kaisar Lautan, Luffy, si topi jerami, beserta ke-9 komandannya. Dokter, penyuka permen kapas, Chopper, dalam kurung hewan peliharaan, bounty 1000 berry, naik 900 berry. Chopper berharap bounty-nya mengalami kenaikan. Namun, saat dia melihat poster buronannya, Chopper menjadi sangat kesal karena bounty-nya hanya naik seencerit. Navigator, si kucing garong, Nami, bounty 366 juta berry. Ratusan juta? Aku juga mau memburu orang dengan bounty segini, ucap Nami sambil menangis. Musisi, Soul King, Brook, bounty 383 juta berry. Yohohoho. Yeah. Tukang kapal, Cyborg Franky, bounty 394 juta berry. Franky terlihat sangat kesal ketika mengetahui profile picture di poster buronannya yang baru berubah menjadi kepala dari kapal Sanigo. Penembak jitu, Kato Usopp, bounty 500 juta berry. Usopp sangat kaget melihat bounty barunya. Dia menangis dan berharap nilai buronannya tak akan pernah naik lagi. Arkeolog, anak iblis, Nico Robin, bounty 930 juta berry. Robin tak memperdulikan bounty barunya. Dia malah memberikan permen kapas pada Chopper untuk menyemangatinya. Koki, si kaki hitam, Sanji, bounty 1 miliar 32 juta berry. Sanji terlihat menggeliat di atas tanah sembari mengeluarkan api di seluruh tubuhnya. Dia sangat kesal melihat bounty-nya yang lebih rendah dari Zoro. Bahkan saat ini bounty-nya juga lebih rendah dari Jinbe. Tukang parkir kapal,
Kesatria Lautan, Jinbe. Bounty, 1.100.000.000 berry. Ahli Pedang, Pemburu Bajak Laut, Roronoa Zoro. Bounty, 1.111.000.000 berry. Jinbe mencoba menanyakan kondisi Sanji yang masih terkulai lemas di atas kapal. Zoro berkata agar Jinbe tak perlu menghiraukannya dan biarkan si nomor 4 meratapi nasibnya. Kapten Armada, Sang Kaisar Lautan, Luffy, si topi jerami. Bounty, 3 miliar berry. Aku sudah minta maaf, keluarga Nami. Aku lapar, ucap Luffy dari balik kurungan. Di sisi lain terlihat Sanji dan Zoro yang kembali bertengkar. Siapa yang kau panggil si nomor 4? Ucap Sanji. Sopanlah sedikit, Kisanak, saat berbicara dengan si nomor 2 di kru ini, ucap Zoro. Nah, mari kita bahas sedikit mengenai berapa banyak sih kenaikan bounty kru topi jerami yang baru. Dalam manga sudah dijelaskan jika bounty milik Chopper naik 900 berry alias naik 10 kali lipat, di mana kenaikan bounty milik Chopper menjadi yang tertinggi di bajak laut topi jerami. Untuk Nami, Brook, Franky, dan Usopp, bounty mereka sama-sama naik sebesar 300 juta berry. Lalu untuk Robin, bounty-nya naik sebesar 800 juta berry. Sepertinya pemerintah dunia semakin memperhitungkan ancaman dari sosok Nico Robin. Lalu Sanji mendapatkan penambahan bounty sebesar 702 juta berry. Sedangkan Jinbe mendapatkan penambahan bounty sebesar 662 juta berry. Dan Zoro mendapatkan penambahan bounty sebesar 781 juta berry. Meskipun Sanji saat ini menjadi si nomor 4, namun sebenarnya kenaikan bounty-nya lebih tinggi daripada Jinbe. Jadi hal ini bisa dijadikan sebuah alasan untuk para fan guy-nya Sanji agar mereka tidak terbuli. Jin kemudian berpindah ke Pulau Karaibari, markas besar dari Paduka Yonkou bagi The Clown. Para kroconya bagi terkesima saat melihat kedatangan dari sang pendekar pedang terbaik di dunia, Dracul Mihawk. Mereka juga lega karena semuanya baik-baik saja. Setelah kapal angkatan laut mengepung markas besar mereka, para kroco yakin pasti saat itu sang paduka bagi memiliki sebuah rencana. Para kroco tak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam ruangan milik paduka bagi. Bagi sedang diperlakukan tak senonoh oleh krokodil dan juga Mihawk. Kepala bagi dilucuti dari badannya, mukanya bonyok penuh dengan darah dan beberapa giginya pun patah. Krokodil menjambak rambut milik bagi, sedangkan Mihawk menodongkan pedangnya pada si badut hoki tersebut. Krokodil sangat kesal karena seharusnya organisasi Cross Guild berada di bawah kepemimpinan dari dirinya dan juga Mihawk. Namun seluruh dunia mengira jika Bagi adalah sosok yang memimpin ormas tersebut. Bagi menangis dan meminta maaf pada mereka berdua. Mihawk berkata jika sepertinya Bagi adalah satu-satunya sosok yang menangis dan meminta maaf setelah dinobatkan menjadi seekor Yonko. Bahkan dengan membunuh Bagi saat ini tak bisa menghapus kesalahan yang telah dia buat. Sama seperti Luffy, narator memperkenalkan Bagi sebagai Yonko dalam keadaan bonyok. Benar-benar kedua Yonko baru yang sangat membagongkan. Bagi tak mau hidupnya berakhir di sini. Dia rela melakukan apapun bahkan jika dia harus menjilati sepatu milik Mihawk dan krokodil hingga bersih. Krokodil berkata jika hal ini lebih buruk dari penghinaan. Bagi tetap memohon agar mereka mengampuninya. Namun Mihawk berkata jika permintaan itu mustahil untuk dikabulkan. Tiba-tiba Mr. Tree alias Galdino berkata jika dia sangat senang bisa kembali bekerja di bawah keteknya krokodil. Bagi kesal karena Galdino dengan sangat mudahnya mengkhianatinya. Namun Galdino berkata jika dirinya tak pernah secara resmi bergabung menjadi bagian dari kru badut milik Bagi. Di sisi lain, Moji berkata apa yang harus mereka lakukan saat ini, karena Bagi sebentar lagi pasti akan mendapatkan gelar almarhum. Lalu Kabaji menjawab, tentu saja mereka mau tidak mau harus bergabung dengan krokodil. Alvida menambahkan jika di luar sana itu sangat dingin dan juga kejam. Sedangkan Dashbones hanya terlihat berdiri memperhatikan Moji, Kabaji, dan juga Alvida. Flashback milik Mihawk pun diperlihatkan ketika Pulau Kuraigana dikepung oleh Angkatan Laut. Krokodil tiba-tiba menelpon Mihawk dan meledeknya karena sistem Shichibukai telah dihapus dan Mihawk kehilangan statusnya. Mihawk bertanya apa yang diinginkan oleh krokodil. Saat ini Angkatan Laut sedang berkeliaran di sekeliling pulau dan Mihawk berencana untuk pindahan. Terlihat
Mihawk sedang membereskan barang-barangnya. Tak lupa dia juga memasukkan tuak cap orang tua miliknya ke dalam karung. Crocodile menawarkan pada Mihawk untuk bekerja sama karena para angkatan laut tak akan meremehkan sebuah ormas yang dipimpin oleh mereka berdua. Apalagi dulu, kau memiliki julukan sebagai The Marine Hunter. Karena aku dan kau sama-sama tak percaya pada siapapun, ucap Crocodile. Flashback pun berakhir. Tatapan Mihawk pada Buggy semakin tajam. Setelah mengingat hal tersebut, flashback kembali terjadi. Kali ini memperlihatkan Pulau Karaibari, markas dari Paduka Buggy. Ketika dikepung oleh angkatan laut, para kru dari Paduka Buggy memergoki sang Lord yang tengah berkemas-kemas. Mereka bertanya kemanakah Buggy akan pergi, karena tak ada alasan untuk takut menghadapi para angkatan laut tersebut. Dalam hatinya, Buggy kesal karena dia sebenarnya sedang ingin melarikan diri. Namun krunya yang lain berteriak jika kapal angkatan laut yang mengepung mereka sedang diserang dan tenggelam satu persatu. Buggy sangat terkejut dan bertanya-tanya siapakah pahlawan yang sedang menyelamatkan hidupnya. Salah satu krunya yang lain berteriak jika yang datang adalah Crocodile. Para kru yang lain bersorak gembira. Mereka berkata jika rumor mengenai Crocodile yang bekerja untuk Paduka Buggy memang benar adanya. Dan Crocodile benar-benar sangat setia karena dia rela membahayakan nyawanya demi keselamatan Paduka Buggy. Tambah mereka. Buggy tertawa mendengar informasi tersebut. Namun dalam hatinya dia sangat syok karena Crocodile pasti datang ke tempatnya untuk menagih uang yang dia pinjam. Saat ini Buggy sedang bokeh, dan kedatangan Crocodile malah lebih buruk daripada para angkatan laut tersebut. Crocodile akhirnya bertemu dengan Buggy. Dia sudah mengira jika Buggy pasti akan kabur dari markasnya. Itulah mengapa dia langsung bergegas ke Pulau Karaibari. Buggy berkilah meskipun perusahaan ekspedisinya terlihat sangat sukses, namun dia harus memberi makan para krunya yang sangat banyak. Ditambah lagi, pekerja terbaiknya yaitu para raksasa baru-baru ini juga keluar dari bajak lautnya. Crocodile tak peduli dengan semua itu. Jika perlu, dia bisa menjual Buggy sebagai budak. Buggy mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan jika dia dan Crocoboy adalah kawan seperjuangan saat kabur dari penjara Impel Down dahulu. Crocodile berkata jika memang mereka adalah kawan, maka Buggy harus membayar semua hutangnya atau Crocodile akan melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri. Karena dia membutuhkan semua uang itu untuk mendanai ormas barunya yang baru saja dia bentuk. Buggy mencoba bernegosiasi dengan menawarkan diri untuk ikut bergabung dengan ormas baru milik Crocodile. Dia akan membayar semua hutangnya dengan bekerja di bawah keteknya Crocodile. Ormas baru pasti membutuhkan sesuatu agar cepat berkembang. Buggy akan bekerja 2 kali lebih keras dan dia akan membuat sebuah gebrakan yang sangat membagongkan. Buggy akan bertanggung jawab penuh dalam desain poster, percetakan dan proses penyebarannya. Semua itu akan digratiskan oleh Buggy untuk Crocodile. Flashback pun berakhir. Crocodile semakin kesal saat melihat poster dari ormasnya yang baru. Karena Buggy terlihat menjadi sosok yang paling penting di dalam organisasi. Buggy berkata jika semua ini hanya kesalahpahaman karena dia tak bermaksud untuk melakukannya. Dia mengatakan jika anak buahnya terlalu mengagungkan dirinya, sehingga mereka membuat posternya seperti itu. Dan saat pertama kali melihatnya, Buggy juga sangat syok. Flashback kembali terjadi saat Buggy melihat poster ormas barunya. Dia kaget, namun dia tak bisa melakukan apa-apa, karena poster tersebut sudah tersebar luas ke seluruh lautan. Scene kemudian berpindah ke markas pusat Angkatan Laut, Brand New, yang bertugas sebagai pemberi nilai buronan. Kemudian berkata mengenai Buggy. Buggy merupakan otak di balik insiden di Impel Down saat itu. Dia juga salah satu mantan kru dari Raja Bajak Laut. Bahkan dia adalah rival dari Akagami no Jeki, salah satu kaisar lautan. Buggy juga sangat karismatik. Dia bisa membuat Crocodile datang untuk membantunya ketika Angkatan Laut mengepung Pulau Karaibari, di mana ternyata Crocodile dan Mihawk juga saat itu tengah membentuk sebuah aliansi. Gerakan membunuh para Angkatan Laut bahkan telah mendapatkan gelontoran banyak dana bansos dari organisasi bawah tanah. Ormas baru milik Buggy ini patut untuk diperhitungkan. Brand New kemudian memperlihatkan nilai buronan mereka yang baru. Mantan Shichibukai, Sir Crocodile, seorang pengguna logia dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata, serta sosok yang karismatik. Bounty 1.965.000.000 peri.
mantan Shichibukai, Hawkeye Mihawk, yang kemampuan berpedangnya melampaui Shanks, sang pendekar pedang terbaik di dunia. Bounty 3.590 juta berry. Paduka Bagi, The Clown, sosok yang bahkan mampu membuat Mihawk dan Crocodile berada di bawah perintahnya. Bounty 3.189 juta berry. Dan itu Bagi juga ditetapkan sebagai kaisar lautan yang baru oleh Angkatan Laut bersama dengan Luffy si topi jerami. Flashback pun berakhir. Crocodile berkata pada Bagi, apakah dia saat ini sangat senang dengan status Yonko-nya. Bagi berkata jika dia tak bermaksud untuk itu, dan dia berniat untuk menjilat sepatu Crocodile sampai bersih. Berhentilah, Janco, bentak Crocodile. Mihawk berkata jika dia tak mempermasalahkan jika Bagi yang mendapatkan seluruh pamornya. Karena Mihawk juga tak memiliki niatan untuk menjadi seekor Yonko. Dia hanya ingin hidup dengan tenang. Apakah kau serius, Mihawk? Ucap Crocodile. Mihawk berkata jika mereka dapat memanfaatkan Bagi untuk mencuri perhatian dunia, karena mereka berdua dapat membunuhnya kapanpun dari balik layar. Bagi akhirnya keluar dari ruangan paduka rajanya. Dia mengumumkan ormas barunya yang bernama Cross Guild sebagai persiapan untuk menyambut era baru. Sambil menangis, dia juga mengumumkan komandan barunya, yaitu Crocodile dan juga Mihawk. Scene kemudian berpindah ke kerajaan Kamabaka, markas dari pasukan revolusi. Seluruh komandan pasukan revolusi yang terlibat dalam insiden Reverie telah kembali, kecuali Sabo. Ivankov berkata pada Koala agar dia tak perlu lagi memikirkan Sabo, karena mereka saat ini mengetahui jika Sabo berhasil selamat. Koala pun lega mendengarnya. Morley berkata jika hal yang dilakukan oleh Sabo benar-benar membuat mereka khawatir. Karasu menambahkan, jika insiden pembunuhan dari Raja Cobra terjadi setelah mereka berpencar, namun mereka harus tetap percaya pada Sabo. Lindbergh kesal karena dia juga ingin mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Karasu. Namun, Karasu selalu mendahuluinya. Belobeti risih mendengar ocehan dari Lindbergh dan memintanya untuk diam. Di sisi lain, Dragon terlihat sangat marah. Dia lega karena kondisi Sabo baik-baik saja. Namun Dragon berkata jika Sabo benar-benar membunuh Raja Cobra, dia tak akan memaafkan Sabo apapun alasannya. Dragon mencoba bertanya pada Kuma mengenai apa yang sebenarnya dilihat oleh Kuma saat insiden itu terjadi. Saya siap melayani Anda, Tuhan, ucap Kuma. Dragon dan Koala bingung dengan respon dari Kuma. Namun tiba-tiba Denden Mushi berbunyi. Tim penyadap dari Angkatan Laut berhasil menyadap telepon yang menuju ke kerajaan Kamabaka tersebut. Salah satu dari mereka menginstruksikan agar direkam, karena kemungkinan besar telepon itu berasal dari sang kaisar api. Koala meminta agar semua orang untuk diam. Dia kemudian mengangkat telepon tersebut. "Halo, ini Koala," teriak Koala. "Ini aku, Sabo," ucap seseorang dari balik telepon. Nah, hal menarik yang ingin Mimin bahas adalah reaksi dari Kuma saat mendengar pertanyaan dari Dragon. Ingat, Kuma saat ini masih diprogram sebagai budak spesial dari para Tenryubito, sehingga seharusnya Kuma hanya merespon jika diperintah oleh para kaum ceker naga langit. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Vegapunk memiliki hubungan terselubung dengan pasukan revolusi, sehingga dia memprogram Kuma agar merespon juga saat diperintah oleh Monkey D. Dragon. Atau kemungkinan yang kedua, Dragon memiliki darah keturunan dari kaum ceker naga langit, karena Kuma juga merespon perkataan dari Dragon. Jika melihat reaksi dari Dragon yang kebingungan, sepertinya kemungkinan besarnya Dragon memang memiliki darah keturunan dari Tenryubito. Nah, Dragon sangat mengetahui betapa busuknya pemerintah dunia. Mungkin dia sebenarnya juga sudah mengetahui rahasia besar yang ada di Marijoa, sehingga Dragon membentuk pasukan revolusi. Jika benar Dragon adalah keturunan dari Tenryubito, itu artinya ibunya alias istri dari Monkey D. Garp mungkin adalah seorang mantan Tenryubito. Kalian pasti masih ingat dengan insiden God Valley. Coba kalian pikir mengapa hanya ada Garp di sana. Jika Angkatan Laut mengetahui Roti Sobek menyerang God Valley, seharusnya mereka mengirimkan lebih banyak pasukan ke sana, bukan? Apakah saat itu Garp sedang bersama dengan istrinya serta Dragon di Pulau God Valley? Menarik, insiden God Valley memang masih belum diperlihatkan seutuhnya oleh Oda Sensei hingga saat ini.
Bahkan dalam flashback milik Kaido pun insiden God Valley tak diperlihatkan. Apakah Oda masih menyimpan misteri membagongkan yang berhubungan dengan insiden God Valley? Patut untuk kita nantikan. Yos nakama, itulah video review plus analisis untuk One Piece chapter 1058. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.